Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami ingatkan kepada jemaah sekalian yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, dan apabila kendaraan roda 2 di depan sudah agak penuh, kami sarankan untuk bisa mengisi tempat parkir yang ada di sebelah tempat wudhu perempuan. Itu tempat kita biasa kurban, itu bisa diisi untuk tempat parkir motor, agar nantinya tempat yang lain juga bisa diisi oleh jamaah yang akan menyusul sampai. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah yang masih ada di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam masjid dan mengisi saf yang ada di depan, agar nantinya tidak mengganggu jamaah yang akan sholat sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian dengan sangat agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, tapi kita masih diberikan kesempatan sampai dengan detik ini untuk bisa sampai ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan juga semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita semua kelak di yaumil kiamah bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya berdasarkan laporan keuangan sampai dengan kemarin, uang yang keluar dari kas kita adalah 5.860.000 rupiah. Uang yang keluar adalah, kami ulangi, 5.395.000 rupiah. Dan uang masuk 5.860.000 rupiah, sehingga kas kita sampai dengan saat ini adalah 26.369.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga kebaikan jamaah semuanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami beritahukan bahwasanya Jumat yang lalu kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi sebesar 50 juta rupiah, dan semoga nantinya bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kemakmuran dan seluruh hal yang berkenaan dengan kebaikan yang ada di masjid ini. Tidaklah berkurang rezeki seseorang karena bersedekah. Barang siapa menahan makanan dan makanan itu busuk di tangannya, maka Allah akan menahan rizkinya dan rizkinya itu busuk di tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Hari ini 10 Ramadan 1447 Hijriah berkenaan dengan hari 27 Februari 2026 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Imam Khotib alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Andes Haji Muslinal. Dan muadzin nanti kami mohonkan kepada Ustadz Turaperi. Belum kami beritahukan bahwasanya kegiatan kita di bulan Ramadan masih tetap ada mendapatkan
hewan-hewan kurban terbaik yang bisa kita sembelih dan kita bagikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang baik di dekat ataupun yang jauh, sehingga semakin banyak manfaat yang dirasakan atas sedekah yang kita berikan. Dan juga kegiatan pengajian anak-anak tetap dilaksanakan pada setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan pengajian ibu-ibu juga masih tetap dilaksanakan, yang dilaksanakan Selasa dan Jumat. Dan juga kami ingatkan bahwa fasilitas di dalam masjid, di Masjid Lukis ini kita memiliki perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah semuanya yang ingin membaca ataupun menambah ilmu pengetahuan, baik ilmu sosial, ilmu agama ataupun ilmu hukum lainnya, sehingga bisa dimanfaatkan dan berdampak pada kita semuanya atas utamanya ilmu pengetahuan yang kita punya. Dan juga kita memiliki ambulan yang bisa diminta untuk digunakan, baik mau mengantarkan orang sakit atau juga mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Nanti bisa langsung hubungi DKM, insya Allah nanti juga supir kita siapkan. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami harapkan seluruh jamaah bisa mendengarkan dengan seksama apa saja yang disampaikan oleh khotib. Seluruh kebaikan yang disampaikan bisa kita gunakan untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita kelak di yaumil kiamat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang berjamaah rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih melanjutkan kegiatan Ramadan kita. Semoga dengan segala pemberiannya kita manfaatkan untuk beramal sebaik-baiknya di bulan suci. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga terlimpah dan tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik dalam kehidupan kita, untuk senantiasa kita ikuti, kita contoh, kita teladani dalam berbagai situasi dan kondisi. Dari mimbar ini khatib mengajak diri sendiri dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang bertakwa
adalah orang yang selalu memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kegagalan orang dalam mencapai kemenangan di bulan Ramadan yang pertama, tidak mampu mengendalikan keinginan fisik. Apapun itu bentuk, makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, tidur yang berlebihan, maka itu tidak membuat fisik kuat. Yang kuat itu adalah hawa nafsu. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa itu Rabbana orang yang hanya terikat kepada Allah Subhanahu, tidak terikat kepada yang lain. Maka seiring dengan itu, keinginan fisik itu disejajarkan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, orang yang tingkatnya sukses dalam mempuasakan Ramadan, puasanya itu adalah tazkiyatun nafs. Puasa digunakan untuk menundukkan hawa nafsu yang menjadi halangan yang utama dalam menuju perjalanan spiritual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam jiwanya dia tidak merasakan berpuasa dan tidak merasakan sempurna pada puasanya. Dan dia tidak pernah merasa dirinya, tapi semuanya adalah merupakan kodrat dan iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita capai kecuali dengan kekuasaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang mampu mencapai sifat puasa yang mengantarkan kepada kemenangan adalah meniru sifat samadaniyah. Allahus Samad. Allah adalah zat yang sempurna, tidak membutuhkan segala sesuatu kecuali kepada diri. Samad artinya tidak punya rongga. Artinya kita selama bulan suci Ramadan belajar untuk tidak mengisi rongga-rongga. Kalau Allah tidak punya rongga, kita juga berusaha bagaimana kita tidak punya rongga di dalam perut kita. Belajar untuk makanan sesederhana mungkin. Kalau berbuka umpamanya cukup 3 buah kurma, segelas air putih. Dan itu dicontohkan oleh ulama-ulama salaf. Tapi barangkali kita tidak akan mampu seperti itu. Tapi kita berusaha untuk tidak memaksimalkan mengisi rongga-rongga perut kita. Artinya apa? Puasa meniru sifat Allah yang tidak makan dan minum, melepaskan keterikatan jasmani
untuk membebaskan rohani. Ketika jasmani kita merdeka, rohani kita bebas, maka dia tidak akan terbelenggu dengan sifat-sifat yang menghalangi diri kita sebagai seorang hamba. Apa? Angkuh, sombong, merasa benar, merasa lebih baik, merasa sudah sunnah, yang lain dari kita tidak ada yang sunnah. Maka itu tidak akan mungkin mampu mengangkat harkat dan martabat kita walaupun kita berpuasa. Jadi dengan mensedikitkan makanan walaupun yang halal, apalagi itu milik kita bisa menahannya. Yang halal pun kita bisa tahan, apalagi yang haram tidak mungkin kita akan melakukan. Sebab nasihat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Ali bin Abi Thalib, jangan engkau makan makanan yang subhan, karena itu akan membuat engkau ragu dalam persoalan agama. Jangan engkau makan sesuatu yang haram, akan membuat hati kamu mati. Tapi makanlah yang halal, agama kamu akan jadi bersih dan kamu akan menjadi suci. Itulah prinsipnya tazkiyatun nafs, pengolahan dan pembersihan jiwa melalui makanan-makanan yang harus kita jaga. Kemudian yang berikut, orang yang memaknai puasa sebagai peleburan kehendak pribadi, melebur kehendak keinginan pribadi kepada keinginan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mempunyai sifat Ar-Rahman, kita juga mempunyai sifat Ar-Rahman. Kalau dia mempunyai sifat Ar-Rahim, kita juga demikian. Masih banyak kita lebur. Nah, ketika puasa kita sudah mencapai ke puncak itu, maka puasa yang hanya ada di dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang lain. Ikhraj hubbid dunya anil qalb, keluarkan rasa mencintai dunia dari kalbu, karena itu akan mensengsarakan kita. Kemudian yang berikut, puasa adalah perisai. Kalau puasa sudah menjadi perisai, maka artinya apa? Puasa itu hakikatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuhnya, jiwanya akan terlapisi, akan terlindungi dari bermacam-macam pengaruh syaitan, pengaruh dunia, dan semuanya itu akan memuluskan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Ketika kita sudah mampu naik level puasa kita ketika ini, maka hancurlah yang disebut nafsu amal, nafsu yang selalu memerintahkan kita untuk tidak berbuat baik. Naik peringkatnya kepada nafsu lawamah, selalu menyesal kalau berdosa, merasa rugi kalau kurang beramal, apalagi di bulan Ramadan. Dan kemudian naik kepada nafsu mutmainnah. Inilah nafsu yang damai,
nafsu yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ kita mendapat tiket untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang damai, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha. Untuk menjadikan kita ridha, berdoalah setidak-tidak 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu subuh. Rabbi itu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya. Apa saja yang kau timpakan hari ini kepadaku ya Allah, aku rela. Dan aku rela Islam menjadi agamaku, dan aku rela Muhammad sebagai nabi. Kalau kita sudah rela, Allah meridai, disebut mardiyah. Allah meridai jiwa kita. Kalau sudah sampai di situ, fadkhuli fi ibadi, kita sudah terdaftar, sudah ada list nama kita di situ, orang-orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, Ramadan adalah cikal bakalnya kita sukses 11 bulan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih maksimal dan lebih sukses hendaknya. Tidak saja selama bulan suci Ramadan, tentu kita aplikasikan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita. Itulah beberapa puasa yang harus kita pahami secara baik untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Puasa ini yang benar-benar lalaku. Alhamdulillah, hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarrana wa taqashshana wa ta'budana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا ربنا الله من الصلاة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Subuhakum fi shalah fa inna subuh min tamamis shalah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amen.
Siapa yang bersuara itu? Iya. Ya, baru tahu. Ya. Sehat. Hari ini nasihatnya alhamdulillah. Di mana? Itu. Ayo, kita po periuk nasi itu.